What's up lau-lau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari ini nih lau-lau semua makin bersinar kayak lagi di Sinar Garut. By the way nih, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini Eyuk bakal nyeritain film drama romantis. Pokoknya nih cucok meyong buat para bucin lovers. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencit tombol kering-kering, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa? Biar Eyuk terus kangen lah sama lau. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Me Before You. Di IMDb nih, film garapan Kong Tia Sherrock ini mendapatkan ponten yang mayan edek di angka 7.4. Film yang dibintangi oleh Emilia Clarke dan Sam Claflin ini memang menyuguhkan kisah cinta yang apik. Ditambah lagi nih, film berdurasi 110 menit ini berdasarkan novel drama karya Empo Jojo Moyes. Oke, biar kagak kelamaan ngekok nih, langsung aja Eyuk setel Me Before You. You really are the most impossible man, trainer. And the world will definitely be a better place for that. Film ini berawal ketika seorang gadis cantik pujaan desa dan selalu always make kaos kaki layaknya pemain bola nih. Yoms, doi bernama Lois Clark yang dibintangi oleh Emilia Clarke. Rupanya nih doi lagi kecewe. Doi kecewe nih lantaran udah kerja capek-capek selama 6 tahun di toko kue. Terpaksa kudu di PHK karena tuh toko mengalami kebangkrutan. Padahal nih, Lou, sapaan akrabnya nih yang saat itu berusia 26 tahun, kudu jadi tulang punggung bagi keluarganya. Ya mau biji mana lagi, mau gak mau lo pun terima nasibnya. Demi tetap bisa ngebantu ekonomi keluarganya nih, lo pun berinisiatif untuk nyari pekerjaan lain. It's not far from your home. It's a 6-month fixed term contract. It's actually excellent money. Kemudian doi pun ngelamar kerjaan ke Crazy Rich yang bukan di bilangan Jawa Barat, milik keluarganya trainer. Karena niatnya emang ngelamar kerjaan nih, lo pun berkostum kerja yang sangat rapi. Dan gak lupa nih, rok hitam pendek selalu bikin doi kelihatan semelehoy. Emang dah, lo terlihat lebih gemesin yang bikin Eyuk jadi gerah. By the way nih, ngomongin soal wajah lo yang gemesin, Eyuk jadi inget NBC Facial, tempat aduhan yang bisa bikin wajah lau makin semelehoy. Lau bisa temuin NBC Facial di Blok M, Permata Hijau dan Bintaro. Tapi ingat, konsultasi dulu. Dengan tekad bulat tulang besi nih, lo pun datang ke rumah Nyonya Camilla Trainer dan berusaha menjawab semua interviewnya. Please, sit down. Okay. Ya karena sifatnya yang apa adanya nih, suka humor, gemesin, sedikit pemalu dan tidak sombong. Walau hanya sedikit congkak, jabuseng, untuk mah Eyuk ya, suwe juga nih mas kas nih. Lanjut ya, sebetulnya nih lu kagak punya niat aneh-aneh. Menurut Yodis nih, diterima kerja sebagai pelayan aja, udah syukur alhamdulillah. I'm a fast learner, and I'm never ill, and It's my son. Your son. Will was injured in a road accident. Nyonya Camilla pun nerima lu sebagai pelayan dan juga nih pendamping bagi si Kasep, anaknya Yodis. Good. Then let's go meet Will. The hours are 8 to 5, Monday to Saturday. If for whatever This is the annex. Was the stables before we had it adapted for Will. Orkes kita lanjut ya. Setelah semua selesai nih, Lou lalu dikenalkan dengan anaknya yang lumpuh, yaitu si Will Trainer. Good. I have someone to meet you. Will, this is Louisa Clark. Awal perkenalan dengan Will nih terkesan kaku, karena emang kala itu tuh Will sangat dingin dan angkuh terhadap Lou. Louisa Clark and Will Trainer. Pokoknya dingin banget deh kayak kulkas 3 pintu. G'day, Nathan. Lo kemudian diberitahu segala urutan rutinitas Will sehari-hari, yang dimana semua entu udah tercantum dalam sebuah buku. Untungnya kagak dijilid ya. Selama bekerja nih, lu nggak gampang lelah dan selalu nyapa Will. Dia pun selalu datang dengan pakaian berwarna cerah.
secara hati Eyuk pas lau share dan subscribe. Asik, kode keras. Walau kagak ada reaksi yang berarti dari Will nih, lu tetap berusaha mendekatinya. Dingin-dingin empuk juga nih si Will ya. Nah, suatu hari nih, Will kedatangan tamu. Mereka adalah Alicia dan Rupert. Rupert adalah teman Will yang ternyata punya rencana nikahin si Alicia, mantannya si Will yang putus setelah kecelakaan. I'm sorry, Will. Congratulations. Rupert was the most terrific support after your accident. We really do hope things improve for you. We should probably go. Ibarat kejatuhanku Daniel nih, Will yang tadinya senang berubah asem. Kayak lagi nyemelan silen ya, asem banget. Lanjut yes, Doi pun langsung aja mecahin semua foto-foto Yodi saat bersama Alicia. Until I've cleaned that up, because I've got no idea what I'd do if you pop a tire. Ngelihat kejadian itu, lu malah berniat buat ngebenerin foto-fotonya. Tapi si Will malah jadi ngambek. I just thought I'd see if I could fix some of it. Seakan gak mau kalah nih, lu pun balik marah. Alasannya nih, karena Will kagak ada sopan santun. Padahal nih, lu udah bekerja semaksimal mungkin. You don't have to be an arse. I'm just trying to do my job as best I can. And what if I said I didn't want you here? I'm not employed by you. I'm employed by your mother. Nah, ngeliat kejujuran lu nih, Will pun jadi agak terenyuh. I really need the money. Ya mungkin nih karena Will selalu jutek, lo pun nyoba curcol ke adenya. Ibarat sama Loren nih, Yodis pun banyak ngasih wejangan. Kalau lo entu harus tetap semangat, ceria, ketawa, gegoleran asal jangan sambil kayang. Dan entu bisa ngebantu Will buat nikmatin hidupnya saat ini. Lo pun akhirnya kembali semangat buat ngerawat Will. Hari berikutnya nih, Will tiba-tiba nih ngajak lu buat temenin Doi nonton film Perancis. Untungnya ada subtitlenya ya. Kalau kagak gagap datu si lu. Mau gak mau nih, lu pun coba buat nemenin. Sit down. Watch this with me. That's an order. Nah, semenjak entu tuh, baik Will dan lu seakan punya kesempatan buat mendalami sisi mereka masing-masing. Lama-lama nih mereka pun jadi akrab, makin akrab dan malah suka curcol. I don't do much, okay? I go to work and I go home and that's it. Karena sering curcol nih, lu pun cerita kalau sebenarnya dia udah punya ayang bebek yang namanya Patrick, temen SpongeBob ya. Hubungan mereka pun udah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Sayangnya nih Patrick cuek banget sama lu dan lebih terobsesi sama berbagai kompetisi atletik. Karena sering curhat nih, hubungan mereka pun makin akrab. Will dan lu pun jadi semakin sering menghabiskan waktu bersama nih. Misalnya jalan-jalan di taman, ngobrol hal-hal yang lucu, nemenin Will nyukut jenggot, dan masih banyak lagi. Suatu ketika nih, secara kagak sengaja, lu nguping obrolan keluarga trainer. Kalau nih, Will punya keinginan buat mengakhiri hidup dengan bantuan yayasan dignitas di Swiss. Halnya ngebuat lu shock dan gak ngerti harus berbuat apa. You know how much pain he's in. It's his choice. This is what he wants. I need you. Di tengah kegalauan yang melanda nih, Lu lalu curcol lagi ke adeknya. Di tepi bukit mereka pun curcol. Lalu sang adek pun berkata, Lu, lau mesti semangatin terus Doi. Ajak main benteng, main takadal, main tajingke, iya apapun entu. Temenin Doi sampai sisa hidupnya. Ya kali aja Doi bisa berubah pikiran, ucap sang adek. Bloody hell. Ask the trainers for a budget. And go crazy, organise swimming with dolphins, skydiving. City boys always like a lap dance. Katrina Clark? A bucket list. Setelah dapat pencerahan dari adiknya nih, Lu pun kemudian bertekad untuk mengubah keputusan Will. Apalagi Doi didukung oleh bonyoknya Will. I'll see if I can shift things around in my diary. No. Let him do it for himself.
Will needs to be allowed to feel like a man. Ia pun mengajak Will untuk berpetualang dan bepergian ke berbagai tempat yang indah demi menunjukkan pada Will nih bahwa hidupnya layak untuk dipertahankan. If I could come up with another trip that the doctors would agree to, would you come with us? Yeah. Of course I would. Nah akhirnya nih Will pun perlahan menjadi pribadi yang semakin terbuka dan hangat. Bersama Nathan, perawat medik pribadinya nih, mereka pergi nonton pacuan kuda. Sayangnya acara mereka kagak berjalan sesuai rencana. So maybe horse racing wasn't my best idea. Sesampainya di rumah nih, Lo nyoba ngajak Will untuk pergi nonton pertunjukan musik klasik karya Mozart. Esok pun tiba nih, dengan gaun merah menyala nih kayak mantili di film Sor Sepuh. Lo bertemu Will dan mereka pun pergi ke konser. Will ngerasa nyaman nih saat bersama Lo karena nih Lo sangat perhatian dan energi. Dan pas di hari ulang tahunnya Lo, Will datang berkunjung ke rumah Lo dan makan malam bersama seluruh anggota keluarganya. Nah di sela makan malam nih, ayah Lo bercerita kalau doi baru kehilangan pekerjaan karena perusahaannya nih diambil alih oleh salah satu mitra bisnisnya Will. Di sisi lain, Patrick ngerasa jealous dan iri sama perlakuan Lo ke Will nih. Apalagi saat Will kasih hadiah ke Lo yang ngebuat Lo kegirangan. Makin menusuk hati Patrick ya. Sedih. Lovely. Oh my god, I know! Where did you get that? Tights. Can't tell you how much I love them. Dan beberapa hari kemudian nih, ayah Lo lalu mendapat tawaran untuk bekerja di salah satu aset properti milik keluarganya Will. Lo pun menyadari bahwa Will emang sengaja ngelakuin hal itu untuk ngebantu keluarganya nih dalam hal finansial. Apakah ada udang di balik bakwan juga nih? Just a bit. Your dad needed a job, mine needed a head of maintenance. And it means... It means what? Well, it means that one day... Hari berikutnya, Lo dan Will pun semakin dekat hingga ngebuat Patrick jadi cembokur parah. Nah, bui-bui cembokur itulah yang ngebuat Lo dan Patrick jadi sering cekcok dan mereka pun putui. I'm sorry. Just so you know, if you do the Mila foot thing. Scene pun berlanjut. Will berniat buat datang ke pesta pernikahan Alicia bersama dengan Lo. Di sela-sela kondangan yang cateringnya kagak nawarin rendang sama sate entu, Will dan Lo tampak semakin solid. Mereka baok bareng, ajojing bareng, dan ibarat sembalap nih, mereka main trek-trekan make kursi roda. Setelah itu mereka berdua pun mampir ke hotel transit. Wah yo lo, ngapain lo berdua di situ? Beberapa hari kemudian, Will dan Lo berlibur ke sebuah pulau dan tetap Nathan dengan setia nemenin mereka. Ibarat Crazy Rich yang lagi flexing nih, mereka bertiga naik jet pribadi yang kagak ada stiker produknya. Singkat cerita, mereka bertiga sangat memanfaatkan waktu healingnya. Why didn't you make me do that earlier? That was amazing! Mereka berjemur, berenang, dinner, sampai pada suatu malam yang dingin dan gelap sepi. Will bilang ke Lo kalau momen kebersamaan mereka sangat terasa istimewa. Apalagi Will udah jatuh cinta sama Lo. Namun Will ngerasa berat buat nerima keadaan kalau doi entu lumpuh. Di situ Will kasih pesan ke Lo untuk terus ngejalanin hidup sebaik mungkin. Dan Will nih tetap kekeh dengan rencananya, yakni suicide. Hal yang ngebuat hati Lo hancur berantakan. Joe, I wish I had never met you. Louisa! Louisa! Ya Ik paham juga sih, Lo emang ngerawat Will sampai segitu baiknya. Malahan emaknya ini berpesan buat selalu jaga Will. Kehancuran hati Lo juga dirasakan sama bonyoknya Will yang berharap setelah healing nih, pendirian Will bakal berubah. You don't need to pay me. I'm sorry.
Di rumah pun hati lu masih hancur. Di satu sisi nih, Doi telah gagal memenuhi ekspektasi bokapnya. Di sisi lain, Doi bakal kehilangan belahan jiwanya nih. Sampai suatu ketika nih, bokapnya lu kasih wejangan kalau lo udah kasih Will kehidupan yang lebih baik. Yudis pun berpesan agar lo nyusul Will ke Swiss. Call them. You still have time. To her. You're doing the right thing, Lou. They have to go. Singkat cerita, dengan tekad kuat tulang besi, Lou ngibrit ke Swiss dan berhasil bertemu dengan Will. Hello. Will menyambut kedatangan Lou dengan tatapan terima kasih. Begitu juga bonyoknya Will. Mereka berdua merasa nih kehadiran Lou sangat berarti buat Will. Don't tell me. Dan Lou pun akhirnya menemani Will hingga ajal menjemput. Jadi sedih. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari Swiss nih, Lou yang saat itu telah pindah ke kota Paris membaca surat terakhir Will di sebuah kafe. Dalam surat tersebut, Will mengatakan bahwa ia telah meninggalkan sejumlah uang bagi Lou untuk mengejar mimpinya. Terakhir nih, Will menutup suratnya dengan permintaan agar Lou menjalani hidup sebaik mungkin. Dan film pun selesai. Knowing you still have possibilities is a luxury. Dari film Me Before You ini, Eyuk bisa ambil kesimpulan kalau ternyata kita kudu banyak bersyukur atas apa yang udah kita dapetin. Karena sesungguhnya nih kebahagiaan itu hanya kita sendiri yang bisa buat. Oke, seperti biasanya nih sebelum Eyuk bacot nih, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan film Me Before You, para kru pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau sehat terus. Oke, mamaci semua dan Eyuk bona bacot. Bye.